Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di bulan Ramadan hari keberapa sekarang? Hari ke-6 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali mengikuti acara kuliah subuh untuk membahas tips hidup bahagia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih ingat kemarin beliau mengawali kitabnya ini dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla dan salawat kepada Rasul SAW. Pertanyaan yang pertama, kenapa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengawali kajiannya ini atau kitabnya ini dengan pujian kepada Allah? Mas Anjasya. Untuk meneladani Rasulullah. Bagus. Yang pertama karena meneladani Rasulullah SAW. Yang kedua, Mas Usama? Karena dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus. Sekarang kenapa setelah memuji Allah kemudian kita bersolawat kepada Rasul SAW? Masuk Kasya? Karena Rasulullah sangat berjasa kepada kita umatnya sehingga layak untuk kita doakan, kita ucapkan sholawat kepada beliau. Baik, sekarang kita akan melanjutkan masih di halaman yang pertama. Silahkan dibuka. Kemarin kita sampai paragraf pertama, ya. Kita sampai kata dicapai titik. Sekarang kita akan mulai dan demi mendapatkan itu semua. Silahkan dibaca Mas Usama. Dan demi berkata bersyukur Rahmanullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan demi mendapatkan itu semua ada berapa faktor yang harus terpenuhi. Terus ada faktor diniyah atau keagamaan, faktor alami, dan faktor amaliyah atau perbuatan. Hanya orang mukmin saja yang mampu memenuhi ketiga faktor tersebut. Ya, bagus. Setelah beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang kebahagiaan adalah tujuan dan harapan setiap insan, kemudian beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu ada faktor yang harus dipenuhi oleh seorang insan, dan faktor itu ada 3. Diingat-ingat ya, faktor itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah faktor keagamaan. Faktor keagamaan. Yang kedua adalah faktor alami. Dan yang ketiga adalah faktor perbuatan. Apa yang pertama? Faktor keagamaan. Yang kedua, faktor alami. Yang ketiga, faktor perbuatan. Apa yang pertama, Sanjas? Faktor alami. Enggak. Apa yang pertama? Faktor Yang konsentrasi ya. Konsentrasi ke pelajarannya. Yang pertama apa Mas Suka? Bagus. Yang kedua Mas Abdurrahman? Faktor alami. Faktor alami. Mas Abdullah yang ketiga? Faktor perbuatan. Bagus. Ada berapa faktor? Mas Usama? 3. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor apa? Keagamaan. Yang kedua faktor alami. Yang ketiga faktor perbuatan. Apa bedanya? Ustaz kasih contoh. Abi kasih contoh. Yang pertama faktor keagamaan. Contohnya apa? Zikir. Apa? Zikir.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa artinya Mas Abdurrahman? Dengan berzikir kepada Allah, hati tenang. Nah, hati akan merasa tenang. Berarti ini faktor agama, keagamaan. Agama kita mengajarkan bahwa dengan berzikir hati akan tenang. Sudah zikir apa belum? Hah? Sudah. Tenang apa enggak? Mas Anjasa, tenang enggak? Nah, tergantung. Zikirnya buru-buru atau zikirnya dinikmati. Kalau zikirnya sub enggak mendatangkan ketenangan. Tapi zikirnya dihayati, enggak usah buru-buru zikir itu. Ya. Ini contoh faktor keagamaan. Contoh faktor keagamaan adalah zikir. Dan segala hal yang dijelaskan oleh agama kita bahwa itu mendatangkan ketenangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini yang pertama, faktor keagamaan. Apa contohnya Musama? Faktor keagamaan, zikir. Dalilnya firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, apa masukan tadi faktor yang kedua? Alami. Faktor alami. Faktor alami itu seperti apa? Faktor alami adalah sesuatu yang disukai oleh manusia. Tabiatnya manusia suka. Contohnya apa? Contohnya rumah yang luas. Kendaraan yang nyaman. Ini alami. Ya. Yang namanya manusia, tabiatnya itu suka rumah yang sempit apa yang luas, Mas Anjas? Luas. Yang luas, itu alami. Ya. Tabiatnya manusia itu suka suasana yang sejuk atau yang sumuk, Mas Abdullah? Yang sejuk. Itu alami. Ya. Tabiatnya manusia suka kendaraan yang nyaman apa yang mogok-mogok, Mas suka? Nyaman. Yang nyaman. Ini alami. Ya. Yang namanya manusia tabiatnya suka yang nyaman. Ya. Suka makanan yang hambar apa yang kasinan, Mas Anjas? Hambar. Yang enak. Yang enak. Ya. Suka makanan yang enak itu alami. Ya. Yang suka makanan enak itu orang Islam apa orang bukan Islam? Semuanya. Semuanya alami. Ya. Sudah tabiatnya manusia. Ya. Ini namanya faktor alami. Ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam beberapa hadis bahwa arba'un minas sa'adah, 4 yang akan mendatangkan kebahagiaan. Salah satunya adalah al-markabul hani, al-baitul wasi'. Ya. Atau salah duanya al-baitul wasi' dan al-markabul hani. Ya. Yaitu rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman. Itu faktor alami. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang mendatangkan kebahagiaan, kata beliau, faktor perbuatan. Apa maksudnya faktor perbuatan? Usaha dari kita. Usaha dari kita. Contohnya apa? Contohnya adalah kedisiplinan. Ya. Mengisi waktu dengan aktivitas yang positif. Itu mendatangkan kebahagiaan. Ya. Ya. Aktivitas positif itu, yang namanya aktivitas positif, tidak melulu sesuatu yang sifatnya agama. Nah, ada juga aktivitas positif yang tidak bersifat agama. Ya, contohnya apa? Bagi orang-orang yang suka olahraga. Ya, Mas Anja suka apa? Olahraganya suka apa? Sepedaan. Sepedaan. Mas Usama suka apa? Berenang. Ya, Mas Suka suka apa? Suka apa Mas Suka? Hah? Suka main bola misalnya. Itu sesuatu yang sifatnya perbuatan, kita berbuat. Ya. Sifatnya amaliyah, kita berbuat. Ya. Untuk sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan kita. Ya. Dan ini juga orang yang beriman maupun tidak beriman semuanya bisa melakukannya. Baik. Berarti ada berapa faktor, Mas Abdullah? Ada 3. Yang pertama diulangi. Faktor agama. Faktor keagamaan. Yang kedua, faktor alami. Yang ketiga,
Faktor perbuatan, Masya Allah. Mas Abdurrahman, apa contoh yang pertama? Faktor diniyah. Faktor keagamaan, apa contohnya? Sedikit. Zikir. Yang kedua, Mas Anjasya, faktor alami contohnya? Makanan enak. Yang ketiga, faktor perbuatan, apa contohnya Mas Suka? Gak ada di buku Mas Suka. Enggak warnanya Sesuatu yang membuat bahagia. membuat yang bahagia. Apa contohnya? Bermain. Bermain. Ya, aktivitas yang positif, kedisiplinan dan seterusnya. Kemudian di sini apa kata beliau? Hanya orang-orang mukmin saja yang mampu memenuhi 3 faktor itu. Apa bedanya antara orang mukmin dengan orang yang selain mukmin? Bedanya adalah kalau mukmin bisa memenuhi 3 faktor itu semuanya. Kalau non mukmin tidak bisa. Hanya sebagian saja yang bisa mereka penuhi. Ya, contoh misalnya orang kafir. Mereka mungkin bisa melakukan faktor-faktor alami dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka bisa beli kemewahan rumah. Ya, ada rumah harganya sekian miliar, 30 miliar. Ya, bayangkan 30 miliar. Kayak apa rumahnya? Ya, ada rumah kamarnya aja 300 kamar. Astagfirullah, buat apa 300 kamar? Ya. Mereka menganggap itu mendatangkan kebahagiaan. Betul, itu faktor, salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Mereka nggak bisa melakukan faktor-faktor yang sifatnya keagamaan. Dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan yang maksimal. Ya, itu hanya sifatnya parsial saja. Baik, lanjutkan. Adapun Mas Anjasya, adapun selain mereka, halaman 2. Di tengah. Adapun selain mereka, Adapun selain mereka, maka kalaupun dari satu sisi sebagian faktor-faktor tersebut dapat dicapai dengan jasa dan usaha para cendekiawan, mereka akan tetapi banyak dari sisi lain yang justru lebih bermanfaat, lebih kuat dan lebih baik dalam jangka pendek atau jangka panjang yang tidak mampu mereka dapatkan. Ini yang tadi Ustaz sampaikan, Abi sampaikan tadi. Ya, yang Abi sampaikan tadi bahwa yang bisa memenuhi 3 faktor itu cuma kaum mukminin. Selain kaum mukminin, mereka cuma bisa melakukan sebagian saja. Justru ya, sesuatu yang bisa mendatangkan faktor kebahagiaan yang lebih awet, yang lebih lama, yaitu faktor keagamaan, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Ya. Adapun di sini lihat, adapun yang justru lebih bermanfaat, lebih kuat, lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tidak mampu mereka dapatkan. Itu zikir tadi. Ya, contoh zikir, baca Quran, ibadah, sholat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dalam buku kecil ini, Mas Abdullah, dalam buku kecil ini penulis akan menguraikan menguraikan apa yang ada dalam benak penulis berkaitan dengan faktor penunjang tercapai kebahagiaan sampai sebagai cita-cita utama yang diinginkan oleh setiap orang. ya, dalam buku kecil ini penulis akan menguraikan apa yang ada dalam benak penulis berkaitan dengan faktor-faktor penunjang tercapainya kebahagiaan itu. Nah, disinilah nanti akan dibahas satu persatu apa saja yang mendatangkan faktor-faktor apa saja yang mendatangkan kebahagiaan, baik itu yang sifatnya diniyah, keagamaan, atau yang alami, atau yang sifatnya perbuatan. Ya, ada sebagian orang, Mas siapa yang belum baca? Bilal. Mas Bilal, Mas Abdurrahman. Ada sebagian orang halaman 3. Sebagian orang yang sudah memenuhi sebagian besar dari faktor-faktor tersebut sehingga dapat hidup dengan baik dan tenang. Namun ada sebagian lagi yang sama sekali belum bisa memenuhi faktor-faktor tersebut sehingga mereka hidup sengsara dan tidak bahagia. Bahkan ada lagi yang setengah-setengah. Hanya Allah lah yang mampu memberikan taufik dan pertolongannya untuk menggapai semua kebaikan dan menolak setiap mudarat. Nah, di akhir muqaddimah ini Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa manusia itu macam-macam. Ya, ada yang sudah mendapatkan faktor-faktor itu semuanya. Ya, ada yang cuma sebagiannya saja. Tapi
sejatinya yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah siapa? Allah. Maka di sini disebutkan hanya Allah lah yang mampu memberikan taufik dan pertolongannya untuk menggapai semua kebaikan dan menolak setiap mudarat. Jadi hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Mas? Nggak ada? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.